Yuk dukung dakwah kami dengan menyalurkan sebagian harta Anda melalui rekening berikut ini. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal Islam wa akhwati fiddin, para pemirsa rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Beberapa hari ini kita dihebohkan dengan sebuah kajian atau potongan kajian yang berisi tentang sebuah peristiwa yang katanya bakal terjadi pada Ramadan tahun ini. Lebih tepatnya adalah di pertengahan bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Dan mereka yang berpendapat seperti ini menjelaskan atau menyebutkan riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian mereka yang secara terus terang menganggap hadis itu, mengakuinya sebagai hadis yang lemah, dan alhamdulillah. Dan mungkin sebagian lagi menganggapnya itu hadis yang sahih karena dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini, sebagai bentuk amanah ilmiah dan juga bentuk nasihat, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada tendensi apa-apa, sekedar mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Berkaitan dengan masalah ini, kita memiliki khams waqafat atau 5 poin penting yang bisa kita jadikan sebagai pegangan dalam mensikapi berita yang seperti ini. Yang pertama, bahwasanya sebagai seorang yang beriman, kita wajib, hukumnya wajib mengimani adanya hari akhir dan segala sesuatu yang mengawali terjadinya hari akhir tersebut dari peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang luar biasa. Dan ini merupakan satu pilar dari pilar-pilar keimanan yang harus diyakini oleh setiap muslim, di mana tidak sah keimanan seseorang kecuali mengimani hal yang seperti ini. Kemudian yang kedua, karena ini berkaitan dengan hari akhir dan termasuk perkara yang gaib karena belum terjadi, maka tidak boleh kita itu membicarakan hal ini tanpa berdasarkan dalil. Karena masalah kiamat, masalah hari akhir, kapan terjadinya, dan juga peristiwa-peristiwa besar yang mengawalinya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Termasuk kunci-kunci kegaiban yang Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hal tersebut. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidak seorang malaikat yang dekat dengan Allah sekalipun, dan tidak seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama, pertanyaan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi terakhir. Ketika bertanya tentang, ya Muhammad fa akhbirni anisa, wahai Muhammad, tolong beritahukan kepadaku kapan kiamat terjadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya sama orang yang bertanya sama saja enggak tahu. Maka itu perkara yang gaib, yang mana kita tidak boleh sembarangan membicarakan hal tersebut berdasarkan prediksi-prediksi orang saja, berdasarkan akal pikiran saja, berdasarkan fenomena-fenomena alam yang terjadi mungkin di sekitar kita, tidak. Maka perkara yang gaib itu kita dasarkan kepada poin yang ketiga, harus berdasarkan dalil yang sahih. Berdasarkan dalil yang sahih. Dan cukuplah hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan kepada kita dengan cara yang sahih. Kita jadikan sebagai pedoman, sebagai landasan.
Ya, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam kitab sahihnya, dalam kitab khusus Kitabul Fitan wal Malahi misalkan, atau yang dicantumkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitab sahihnya, atau imam-imam hadis yang lain meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis itu sahih, itu sudah cukup bagi kita. Ya. Sebagai penjelasan tentang beberapa peristiwa kejadian yang luar biasa yang mengawali terjadinya hari kiamat. Dan kita nggak butuh hadis-hadis yang dhaif ataupun bahkan yang palsu. Dan berkaitan dengan hadis yang mengatakan bahwasanya akan terjadi suara yang maha dahsyat ketika tanggal 15 Ramadan, yang apabila itu bertepatan dengan malam Jumat, para ulama rahimahumullah jami'an sejak zaman dahulu kala sudah membahasnya, sudah menjelaskannya, seperti Al-Imam Al-Uqaili rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Du'afa'ul Kabir, kemudian Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at, kemudian Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-La'ali Al-Masnu'at, dan juga Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Manurul Munif, dalam kitab-kitab hadis yang dikarang oleh para ulama yang notabene mereka itu mengumpulkan hadis-hadis yang lemah ataupun hadis-hadis yang palsu dalam kitab-kitab mereka. Di antara yang mereka sebutkan adalah hadis ini. Hadis ini. Jadi hadis ini menurut para ulama adalah hadis yang berkisar antara dhaif dan dhaifnya itu yang sangat sekali. Dhaifun asyaddud dha'fi, ya. Dhaif, lemah dan sangat lemah sekali. Dan tidak sedikit di antara mereka yang mengatakan maudhu' seperti Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala. Ya. Yaitu hadis yang mengatakan, yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara dusta, bahwasanya akan terjadi yakunu fi Ramadan sautun. Di bulan Ramadan nanti ada apa? Ada suara. Maka para sahabat bertanya, afi awalihi aw fi wasati aw fi akhirihi. Suara itu terjadi di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan atau di akhir Ramadan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, la bal fi wasatihi. Itu akan terjadi di pertengahan Ramadan. Idza kanat lailatun nisfi min Ramadan lailata al-Jum'ah, ketika malam pertengahan Ramadan itu jatuh pada malam Jumat. Maka dikatakan di situ nanti akan terjadi suara yang sangat dahsyat dari langit, yang dari suara tersebut banyak orang yang bergetar, yus'aq, ya. Ada 70.000, kemudian yang buta 70.000, kemudian yang bisu 70.000, kemudian yang tuli pun 70.000. Maka para sahabat bertanya, wa manis salimin ummatika ya Rasulullah, siapa yang akan selamat? Nabi SAW mengatakan, man lazima baitahu, orang yang tetap tinggal di rumah, wa ta'awwadza bisujud, dan memohon perlindungan dari Allah dengan sujud, wa jahara bitakbiri lillah, dan mengucapkan takbir karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan hadis ini adalah hadis yang maudhu', hadis yang palsu, dan kita tidak boleh menggunakan hadis lemah ataupun hadis palsu, apalagi berkaitan dengan masalah akidah. Masalah akidah itu harus berdasarkan hadis yang sahih, yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang keempat, para ulama rahimahumullah jami'an sudah menjelaskan, katanya kejadian tersebut sebagai pertanda berakhir salah satu dari tanda-tanda kiamat sudah dekat. Itu terjadi pada tanggal 15 Ramadan apabila bertepatan dengan malam Jumat. Bukankah para ulama rahimahumullah jami'an, ya, sudah menjelaskan kepada kita beberapa kali bulan Ramadan itu malam pertengahannya bertepatan dengan malam Jumat, tapi ternyata toh tidak terjadi apa-apa, ya, tidak terjadi apa-apa dalam kurun waktu, ya, jangka waktu yang sangat panjang sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini, ya, 1400 lebih tahun lamanya. Apakah hanya tahun ini saja, ya, di mana pertengahan Ramadan itu bertepatan pada malam Jumat? Tentunya tidak. Ternyata juga tidak terjadi apa-apa. Intinya apa? Ini poin yang terakhir, ya, bahwasanya, ya, masalah kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang mengawali hari kiamat itu harus berdasarkan hadis yang sahih, harus berdasarkan dalil yang sahih. Tidak boleh berdasarkan prediksi-prediksi ataupun fenomena-fenomena alam terjadi, apalagi itu berdasarkan berita-berita yang bersumber dari orang-orang yang ada di luar Islam, yang mana tidak lain dan tidak bukan mungkin tujuannya adalah membuat kegelisahan,
ketakutan, kekhawatiran. Ya. Jadi yang jadi persoalan adalah penetapan waktu. Bahwasanya itu terjadi mungkin seolah-olah mengatakan terjadi ya pada tahun ini 1441 Hijriah pada tanggal 15 Ramadan. Ya. Maka dari itu sekali lagi kita harus merujuk kepada para ulama. Kita harus ya merujuk kepada dalil yang sahih dalam masalah-masalah akidah, dan penjelasan dalil-dalil tersebut harus dirujuk kepada para ulama yang berkompeten untuk menjelaskannya. Demikian mungkin sebagai penjelasan sedikit dari kami yang memiliki pengetahuan juga sedikit, semoga bermanfaat yang sedikit ini khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kaum muslimin sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita di atas jalan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sampai ajal menjemput kita. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya para pemirsa semua untuk memaafkannya. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.